Masih pembahasan tentang bab keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang fakir yang tidak disebut, bahkan tidak disebut, artinya tidak terkenal sama sekali. Ya, keutamaan orang-orang yang dia lemah, dia fakir, bahkan tidak dilirik seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abil Abbas Sahal putranya Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, beliau berkata, marra rajulun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis. Lewat seorang laki-laki dewasa di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi berkata kepada seseorang yang duduk di hadapan beliau, yang duduk bersama beliau, ma ra'yuka fi hadha? Apa pendapatmu tentang orang yang lewat ini? Faqala rajulun min asyrafin nas. Dia adalah seorang laki-laki dari golongan orang-orang yang mulia, manusia-manusia mulia, artinya para pemimpin begitu. Asyrafin nas ini pemimpin yang mulia di kaumnya. Hadza wallahi, orang ini demi Allah, kata orang yang ditanya oleh bagian Nabi tadi, hariyun, sangat layak, pantas, in khataba an yunkah, kalau dia melamar seorang wanita maka sangat pantas diterima lamarannya. Wa in syafa'a an yusyaffa, kalaupun dia meminta pertolongan untuk orang lain, sangat layak dia untuk didengar, kemudian diberikan hak untuk memberikan pertolongan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diam. Rasulullah diam, tidak mengiyakan. Tsumma marra rajulun akhar, tidak mengomentari apapun. Tsumma marra rajulun akhar. Kemudian lewatlah seorang yang lain. Laki-laki lain lewat di hadapan baginda Nabi, di hadapan mereka baginda Nabi dan sahabat yang ditanya ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tadi yang duduk, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini yang lewat barusan, yang kedua? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza rajul min fuqara'il muslimin, ini orang dari golongan orang-orang fakir dari kaum muslimin. Hadza hariyun in khataba an la yunkah, ini orang pantasnya kalaupun melamar jangan diterima, jangan dinikahkan. Wa in syafa'a la yusyaffa, kalaupun meminta pertolongan juga enggak usah ditolong. Wa in qala alla yusma, kalaupun ngomong enggak usah didengar. Alla yusma liqaulih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Sungguh orang yang kedua ini lebih baik dibandingkan dengan orang yang pertama, walaupun orang yang pertama itu sebanyak orang jumlahnya bisa memenuhi muka bumi ini. Itu lebih baik. Harus perhatikan tuh. Jadi lebih baiknya bukan bandingkan 1 lawan 1. Seandainya yang pertama itu 1000, 2000, 3000, yang kedua tetap lebih baik. Yang kedua tetap lebih baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu hariyun, qauluhu, sabda bagi Nabi hari huwa bi fathil ha, dengan memfathahkan ha wa kasr ra dan mengkasrahkan ra, wa tasjiliyah dan mentasydidkan ya, ay haqiqun, pantas. Wa qauluhu syafa'a, dan sabda bagi Nabi syafa'a bi fathil fa, dengan memfathahkan fa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah itu, gambar itu, rupa itu, harta itu, pangkat itu nggak ada nilainya apa-apa. Tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dunia semuanya. Rupa, harta, tahta nggak ada apa-apanya.
Itu kan dunia ya. Dunia itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau seandainya dunia itu di hadapan Allah sebanding dengan sayap nyamuk, camuk punya 2 sayap, sayap nyamuk 1, maka niscaya Allah tidak akan memberi minum seorang kafir pun. La ilaha illallah. Jadi hina. Bahkan dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, pendapat beliau tentang dunia bagaimana ad-dunya jifah, dunia itu bangke, wa tullabuha kilab, dan yang ngejar-ngejar dunia itu, yang ngejar-ngejar bangke itu hanya kumpulan anjing-anjing. La ilaha illallah. Harta tahta enggak. Ada 4 dunia sekarang ya. Dulu harta tahta wanita. Sekarang tambahnya apa? Kuota. Harta tahta wanita, kuota. Tolong tuh diingat ya. Gara-gara kuota, dulu sih yang mata keranjang tuh bapak-bapak. Tapi sekarang mata keranjang ibu-ibu, mohon maaf. Gara-gara apa? Gara-gara kuota. Dulu yang mata keranjang bapak, sekarang dibalik. Yang mata keranjang ibu-ibu. Buktinya tiap hari buka marketplace itu online, bentar-bentar keranjang kuning lah, keranjang merah lah. Mata keranjang ini ibu-ibu. Gara-gara kuota ini merubah. Ngeri ya Allah. Kalau yang dikeranjangi bisa dibeli mending, kalau enggak kan hanya penuh saja keranjangnya nggak dibeli. Ini kan berkhayal kalau begitu. Nggak usah, kalau ada beli, nggak ada udah sebanyak-banyak dikeranjangin Bu ya. Nanti keranjangnya kepenuhan nanti. La ilaha illallah. Nah, artinya kembali, dunia itu hina, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita juga sebagai seorang muslim tidak silau dengan gebiar dunia. Kalau kita pengen bisa sampai kepada keridhaan Allah, maka bekal utamanya diantaranya adalah jangan pernah silau dengan dunia. Tidak silau dengan harta, tidak silau dengan pangkat dan kedudukan itu, tidak silau dengan apapun, enggak. Urusan dunia. Yang masih silau, apalagi mengagumi, apalagi membanggakan, apalagi mengejar dengan cara apapun, mustahil orang begini bisa sampai pada keridhaan Allah. Kenapa? Karena orang yang seperti ini normalnya adalah orang yang hatinya dipenuhi kecintaan terhadap dunia, yang dipenuhi hatinya dengan kecintaan terhadap dunia, maka akan banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran juga kemaksiatan. Makanya Imam Malik bin Dinar pernah berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu sumber segala kesalahan. Nah, ini kan ada sahabat, ada orang yang duduk bersama baginda Nabi, ditanya tentang 2 orang. Orang pertama, ini orang dalam syarah-syarah hadis dijelaskan, ini orang yang memang punya kedudukan di dunia. Punya kedudukan. Orang berpangkat. Sedangkan yang kedua, nggak punya apa-apa orangnya. Nggak ada apa-apa, orangnya nggak punya apa-apa. Orang fakir, orang miskin. Seperti dalam hadis ini. Normalnya manusia akan menganggap yang punya kedudukan dialah orang yang hebat, sehingga mempesona, sehingga tertarik dan seterusnya, sampai pengen anak cucunya nanti biar punya pangkat seperti dia. Dan orang yang nggak punya kedudukan, orang fakir, kekurangan, tidak masyhur, tidak viral, tidak tenar, tidak dikenal sama sekali, bahkan lebih cenderung diacuhkan, diremehkan, ini namanya khumul, orang khumul. Ini dalam pandangan manusia, normalnya orang ini akan direndahkan. Orang ini nggak dinilai, nggak ada apa-apa yang begitu. Padahal nggak begitu. Ingat berapa banyak orang-orang yang semacam itu yang sebetulnya sangat dicintai oleh baginda Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doanya diijabah. Hati-hati itu. Doanya diijabah. Oh, Masya Allah. Iya, ada. Memang seperti itu.
Ini mengajari kita sekali lagi bagaimana sih harusnya kita memandang dunia tadi. Jangan pandang dunia dengan pandangan kekaguman. Jangan pandang dunia dengan pandangan mengidolakan, pandangan orang-orang yang terpukau silau. Jangan pandang dunia biasa saja. Dunia di hadapan Allah nggak ada nilainya. Di hadapan bagian Nabi juga biasa saja, nggak ada nilainya. Udah, itu yang harus dipegang. Sehingga nanti kita nggak kena fitnah dunia. Udah, itu yang harus dipegang.